Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwidianisa Muslim dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan seputar keamanan wireless LAN di mata kuliah jaringan nirkabel. Ya, selanjutnya perangkat apa saja yang diperlukan untuk membentuk sebuah jaringan wireless? Yang pertama, access point. Yang kedua, antena omni. Yang ketiga, kabel jumper. Yang keempat, PoE atau Power over Ethernet. Yang kelima, kabel UTP atau STP. Yang keenam, tower. Selanjutnya, tipe-tipe dari jaringan wireless yaitu WPAN, WLAN, WMAN, WWAN. WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jaringan yang memiliki jangkauan 10 meter. WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan yang para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungan sendiri. WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network adalah jaringan yang para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. WMAN, Wireless Wide Area Network, adalah jaringan yang para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi dari jarak jauh. Ada protokol yang digunakan pada jaringan wireless. Yang pertama, IEEE 802.11 adalah protokol yang bekerja di frekuensi 2.4 GHz dengan kemampuan bandwidth 2 Mbps. Yang kedua, IEEE 802.11a adalah protokol yang bekerja di frekuensi 5 GHz dengan kemampuan bandwidth 54 Mbps. Yang ketiga, IEEE 802.11b adalah protokol yang bekerja di frekuensi 2.4 GHz dengan kemampuan bandwidth 11 Mbps. Yang keempat, IEEE 802.11g adalah protokol yang bekerja di frekuensi 2.4 GHz dengan kemampuan bandwidth 54 Mbps. Selanjutnya, dari sisi security, lebih aman manakah jaringan kabel dibandingkan dengan jaringan wireless? Yang lebih aman adalah jaringan kabel. Alasannya karena terhubung langsung dan terpantau hubungannya untuk performa jaringan dan bandwidth lebih tinggi dan lancar. Serangan-serangan pada jaringan wireless LAN ada 5, yaitu MAC address spoofing, web attack, man-in-the-middle attack, raw access point, DOS attack. MAC address spoofing adalah cara memasukkan MAC address dari sebuah komputer yang memiliki hak untuk akses. Web attack adalah serangan yang cukup populer digunakan di banyak WLAN. Man-in-the-middle attack adalah penyerangan dengan keahlian mencegat data lewat 2 titik. Rogue access point adalah penyusup membuat akses point palsu. DOS attack adalah serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan akses yang disediakan oleh access point. Ada juga kelemahan wireless LAN pada lapisan fisik dan pada lapisan MAC atau data layer. Pada lapisan fisik ada interception, ada injection, ada jamming, ada juga location mobile nodes, ada juga access control, ada juga hijacking. Interception adalah hal yang sering terjadi bagi para hacker. Injection adalah kelemahan pada cara kerja WLAN di mana tidak ada proses validasi. Jamming adalah terjadi karena frekuensi yang digunakan terlalu sempit. Caching mobile nodes adalah data yang dapat dilakukan dengan peralatan sederhana. Access control adalah perlu didesain agar dapat memisahkan node atau host. Hijacking adalah serangan man-in-the-middle yang terjadi pada nirkabel karena berbagai kelemahan protokol. Pada lapisan MAC atau data layer, jika sudah terlalu banyak node atau client yang menggunakan channel yang sama,
dan terhubung pada akses point yang sama, maka bandwidth mampu dilewatkan akan menurun. Terus MAC address sangat mudah di-spoofing atau ditiru, diduplikasi, membuat banyak permasalahan dalam keamanan. Apa itu SSID? SSID atau Service Set Identifier adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan wireless. Perbedaan dari WEP, WPA, dan WPA2 adalah WEP tipe keamanan yang paling tidak aman, WPA tipe keamanan penerus WEP dan paling tidak aman, WPA2 tipe keamanan penerus WPA dan WPE yang paling aman. Pada sistem WEP, WPA, WPA2, menurut Anda manakah yang lebih aman? Yang paling aman digunakan adalah WPA2. Karena walaupun pada saat ini WPA2 tidak sempurna, WPA2 yang paling aman di antara WPA dan WPE. WEP yang tertua dan terbukti cukup rentah, sedangkan WPA jauh lebih baik dalam hal keamanan, tapi masih dianggap rentan terhadap gangguan. Alat bantu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan wireless LAN ada Aircrack, Omnipack, Wireshark, WebAttack, Copeti, Airjack. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN. Yang pertama, ubah nama default SSID seperti Netgear. Yang kedua, tambahkan kata sandi ke semua perangkat di jaringan nirkabel. Yang ketiga, menonaktifkan siaran pada jaringan akses point. Menonaktifkan akses point ketika tidak digunakan, menggunakan max filtering. Alat bantu atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN ada BSD AirTools, AirDefense Guard, Google Secure Access. Rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless LAN. Yang pertama WEP, WPA, WPA, dan Max Filter. Mengapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun? Karena sistem keamanan jaringan yang lemah. Kejahatan juga mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang canggih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Segitu dulu penjelasan mengenai seputar keamanan wireless LAN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.